Salve, saudara-saudariku yang terkasih. Kali ini mari kita berbicara sedikit tentang evolusi dan kreasionisme ya, yang membahas tentang pertanyaan kontroversial ini. Tentang evolusi dan kreasionisme ya. Jadi pertanyaan pertama yang sering muncul adalah mana yang benar, kreasionisme atau evolusi? Ya. Jawaban singkatnya sebenarnya tidak ada yang sepenuhnya benar. Kreasionisme bukanlah ajaran gereja Katolik. Gereja tidak mengajarkan bahwa dunia diciptakan hanya dalam 6 hari, 24 jam secara harfiah. Gereja selalu memahami bagian dari kitab suci ini untuk merujuk pada periode waktu yang jauh lebih lama. Setiap hari penciptaan adalah hari metaforis, yaitu beberapa periode waktu, bukan hari literal. Kreasionisme juga keliru dengan mengabaikan atau menyangkal secara tidak masuk akal teori dan bukti ilmiah yang layak dipertimbangkan oleh akal manusia. Namun kreasionisme mengajarkan dengan benar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Teori evolusi tentu saja mengandung beberapa kebenaran dan memiliki banyak bukti ilmiah untuk mendukungnya. Tetapi itu juga menyangkal atau mengabaikan fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan membimbing segala sesuatu. Dia menyangkal bahwa Allah menggunakan kuasa, pemeliharaan, dan kasih karunia-Nya untuk menyebabkan atau membimbing berbagai peristiwa penciptaan dan perkembangan kehidupan. Dan itu terutama menyangkal bahwa Tuhan memilih untuk menciptakan manusia dan memberi pribadi manusia jiwa yang abadi. Jadi, kreasionisme, baik kreasionisme maupun evolusi, mengajarkan beberapa kebenaran dan beberapa kepalsuan. Pertanyaan yang kedua, apa pemahaman Katolik yang benar tentang evolusi? Beberapa bagian dari teori evolusi terbukti sedemikian rupa sehingga bisa disebut fakta ilmiah. Namun bagian lain dari teori ini adalah masalah perdebatan dan ketidaksepakatan di antara para ilmuwan dan telah mengalami dan terus mengalami revisi substansial. Misalnya, di bidang genetika telah berubah dan menambahkan banyak konsep asli Darwin. Juga evolusi pernah dianggap sebagai akumulasi dari sejumlah besar perubahan kecil selama jangka waktu yang panjang. Tetapi sekarang ini diakui bahwa setidaknya dalam beberapa kasus, evolusi melibatkan perubahan signifikan dalam waktu singkat, serta periode stagnasi relatif yang panjang. Dan setiap fakta ilmiah baru memiliki potensi untuk merevisi fakta-fakta ilmiah sebelumnya. Tidak peduli seberapa baik fakta-fakta ini terbukti. Gereja tidak melarang anggotanya untuk mempertimbangkan dan mematuhi berbagai teori dan ajaran ilmiah, selama ini tidak bertentangan dengan ajaran gereja tentang iman atau moral. Dan semua orang Kristen harus menganggapnya sebagai bagian dari tugas mereka dalam hidup untuk memanfaatkan kemampuan intelektual yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, termasuk kemampuan intelektual yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, termasuk kemampuan untuk bernalar tentang ide-ide yang disajikan oleh berbagai bidang studi. Di sisi lain, pendekatan beberapa fundamentalis yang secara membabi buta menentang setiap teori ilmiah yang tampaknya mengancam sudut pandang mereka, bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan merupakan dosa terhadap karunia akal yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Sekarang ini teori evolusi memiliki beberapa aspek yang dapat diterima oleh orang Kristen dan memiliki aspek lain yang harus ditolak oleh semua orang Kristen yang setia. Dalam dokumen Humani Generis, artikel atau nomor 36, tercatat seperti ini. Untuk alasan-alasan ini, otoritas pengajaran gereja tidak melarang bahwa sesuai dengan keadaan ilmu pengetahuan manusia dan teologi suci, penelitian dan diskusi saat ini di pihak manusia yang berpengalaman di kedua bidang terjadi sehubungan dengan doktrin evolusi sejauh ia menyelidiki asal-usul tubuh manusia yang berasal dari materi yang sudah ada sebelumnya dan hidup, karena iman Katolik mewajibkan kita untuk memegang jiwa-jiwa itu segera diciptakan oleh Tuhan. Beberapa kategori gagasan tentang evolusi dapat diterima oleh iman Kristen, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, kehidupan di bumi berkembang dalam jangka waktu yang lama.
Dan yang kedua, perkembangan kehidupan berkembang secara bertahap dari organisme yang lebih sederhana ke organisme yang lebih kompleks. Yang ketiga, perkembangan spesies termasuk beberapa spesies yang memunculkan spesies lain melalui serangkaian perubahan yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya dan beberapa spesies punah. Dan yang keempat itu ada perubahan genetik terlibat dalam perkembangan kehidupan dan pelbagai spesies. Berikutnya lagi, berbagai faktor terlibat dalam perubahan genetik ini, termasuk kelangsungan hidup satu spesies di atas yang lain, sebagian karena faktor genetik yang membuat spesies atau individu lebih baik beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keenam, peluang acak dapat memainkan beberapa peran dalam perkembangan kehidupan dan berbagai spesies. Misalnya dalam mutasi gen secara acak, atau dalam terjadinya peristiwa yang mengubah lingkungan seperti komet yang menabrak bumi. Dan rincian dan variasi spesifik dalam teori evolusi yang diperdebatkan oleh kaum evolusionis seringkali tidak bertentangan dengan iman Kristen, bahkan ketika para ilmuwan tidak dapat menyetujuinya. Ide-ide tentang evolusi ini bukanlah ajaran gereja, tetapi karena gagasan-gagasan ini tidak bertentangan dengan ajaran gereja, bisa diterima oleh individu-individu sesuai dengan akal. Ide-ide ini mungkin atau mungkin tidak terbukti benar dalam jangka yang panjang. Akan tetapi, beberapa kategori gagasan tentang evolusi sama sekali tidak dapat diterima oleh iman Kristen, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, gagasan atau ide bahwa titik awal kehidupan di bumi adalah peristiwa acak atau kebetulan. Tidak bisa diterima. Sebaliknya, gereja mengajarkan bahwa Tuhan memilih untuk menciptakan alam semesta dan bumi dan kehidupan di bumi, dan bahwa peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam beberapa kasus oleh tindakan tunggal Allah, seperti penciptaan alam semesta dari ketiadaan, creatio ex nihilo, dan dalam kasus lain oleh penyelenggaraan ide Allah, providentia Dei, yang membimbing segala sesuatu. Yang kedua itu gagasan bahwa arah yang diambil oleh evolusi ini sepenuhnya acak, atau bahwa hal itu semata-mata disebabkan oleh serangkaian faktor seperti genetika, lingkungan, dan lain-lain yang tidak mencakup Tuhan di dalamnya. Sebaliknya, gereja mengajarkan bahwa Allah selalu memelihara ciptaannya melalui penyelenggaraan yang subtil, halus, maupun melalui tindakan luar biasa atau ajaib. Yang ketiga, gagasan bahwa perkembangan kehidupan di bumi tidak memiliki arah tertentu selain kelangsungan hidup dan penggandaan berbagai spesies. Sebaliknya, gereja mengajarkan bahwa Allah membimbing segala sesuatu dan bahwa Allah memiliki rencana bagi penciptaannya. Ada juga gagasan bahwa spesies manusia mungkin tidak pernah berkembang dan bahwa ini adalah peristiwa kebetulan. Sebaliknya, gereja mengajarkan bahwa Allah bermaksud menciptakan umat manusia dan bahwa Dia dengan sengaja menciptakan jenis kehidupan lain di bumi demi umat manusia. Ada juga gagasan bahwa spesies manusia berkembang secara bertahap sehingga tidak ada demarkasi yang jelas tentang awal spesies manusia. Tetapi sebaliknya, jika tubuh manusia berkembang secara bertahap melalui evolusi, gereja tetap membutuhkan keyakinan bahwa pada suatu titik waktu yang berbeda, oleh tindakan tunggal Allah, bentuk manusia tiba-tiba melompat dari kegelapan ke dalam terang dengan diberi jiwa dan pikiran yang dibimbing oleh kehendak bebas dan akal. Sama seperti di bumi ini dimulai sebagai kekosongan tanpa bentuk dalam kegelapan, sampai Tuhan berkata, jadilah terang. Demikian juga nenek moyang umat manusia seperti kekosongan tanpa bentuk dalam kegelapan, tidak memiliki jiwa, kehendak bebas, dan akal, sampai Tuhan memberi kita cahaya jiwa yang abadi. Kemudian ada gagasan pribadi manusia pertama bukanlah satu pria dan satu wanita, tetapi sekelompok individu. Ketika ada pertanyaan tentang pendapat dugaan lain, yaitu poligenisme, ya, anak-anak gereja, putra-putri gereja sama sekali tidak menikmati kebebasan seperti itu. Karena orang-orang beriman tidak dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa baik setelah Adam ada di bumi ini, orang-orang sejati yang tidak mengambil asal-usul mereka melalui generasi alami darinya sebagai dari orang tua pertama dari semua,
atau bahwa Adam mewakili sejumlah orang tua pertama. Sekarang sama sekali tidak jelas bagaimana pendapat semacam itu bisa didamaikan dengan apa yang sumber-sumber kebenaran yang diwahyukan dan dokumen-dokumen otoritas pengajaran gereja mengusulkan sehubungan dengan dosa asal yang berasal dari dosa yang sebenarnya dilakukan oleh Adam individu dan yang melalui generasi diteruskan kepada semua orang dan ada di dalam setiap orang sebagai miliknya. Dari dokumen Humani Generis nomor 37. Kemudian ada gagasan bahwa evolusi adalah teori yang cukup untuk menjelaskan asal-usul dan perkembangan semua makhluk hidup. Gagasan semacam ini meninggikan evolusi dari teori ilmiah yang terbatas menjadi agama atau pengganti agama. Humani Generis nomor 9 mencatat, sekarang para teolog dan filsuf Katolik yang tugas beratnya adalah membela kebenaran alam dan supranatural dan menanamkannya di dalam hati manusia, tidak mampu mengabaikan atau menafikan pendapat-pendapat yang kurang lebih keliru ini. Dan karena teori evolusi bukanlah satu teori, tetapi ada dalam banyak variasi yang berbeda dan tunduk pada revisi yang sedang berlangsung, mungkin ada aspek-aspek lain dari teori yang menyinggung kebenaran iman Kristen. Kemudian akhirnya kita tiba pada pertanyaan apa yang harus dipercayai orang Katolik tentang Adam dan Hawa. Who are these people? Yang pertama, Adam dan Hawa adalah dua pribadi manusia sejati yang ada pada awal sejarah manusia. Yang kedua, Adam dan Hawa masing-masing diciptakan oleh Allah secara ajaib. Tubuh mereka diciptakan dari debu tanah, baik melalui mujizat mendadak atau melalui proses panjang yang mencakup evolusi serta providensi dan kadang-kadang campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dalam kedua kasus tersebut, kita juga harus percaya bahwa Adam dan Hawa secara ajaib diberi jiwa abadi dengan kehendak bebas dan cahaya akal. Dan yang ketiga, Adam dan Hawa masing-masing memiliki kepolosan asli. Mereka diciptakan oleh Tuhan dengan rahmat pengudusan sejak saat pertama kehidupan masing-masing, baik pada saat penciptaan ajaib yang tiba-tiba dari tubuh masing-masing atau pada saat pembuahan. Dan bahwa masing-masing tidak memiliki dosa asal maupun dosa pribadi sampai masing-masing jatuh dari kasih karunia. Yang berikutnya, Adam dan Hawa masing-masing jatuh dari kasih karunia dengan melakukan dosa berat berupa ketidaktaatan yang disengaja kepada Allah. Bagi Adam dan Hawa sebelum kejatuhan dari kasih karunia, dosa apapun akan menjadi dosa berat. Dan yang terakhir, kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa secara jasmani dan rohani, dan kita telah mewarisi dampak dosa asal dalam tubuh dan jiwa sebagai akibat dari kejatuhan mereka dari rahmat atau kasih karunia. Salam.